Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia, channel yang menyajikan informasi buat kawan-kawan semuanya. Dan kali ini informasi yang akan kita bahas adalah yang pertama, penangguhan penerbangan ini bakal diperpanjang lagi, artinya tidak diizinkan memasuki wilayah negara ini, yaitu ada ketambahan lagi satu negara. Jadi total yang tidak boleh masuk ke negara ini ada 9 negara. Di antaranya adalah Australia yang pertama, kedua Kanada, Prancis, India, Pakistan, Filipina, Inggris, AS, dan yang terakhir adalah Nepal. Dan ini bakal dimulai lagi atau diperpanjang lagi dari tanggal 19 Februari sampai dengan 4 Maret 2022. Informasi yang pertama. Dan informasi yang kedua, jangka waktu VA atau ini biasanya dulu 1 bulan, 28 hari, 21 hari. Nah, saat ini jangka waktu untuk VA dari dosis pertama ke dosis kedua ini hanya 14 hari. Jadi bagi kawan-kawan yang udah daftar VA, usahakan jaga stamina Anda, karena jarak dari VA dosis pertama, VA dosis kedua ini sangat pendek ya. Jadi tetap jaga kondisi. Jadi kawan-kawan usahakan untuk minum madu sesering mungkin dan juga minum air yang banyak juga ya. Semoga kawan-kawan sehat selalu. Oke. Yang ketiga adalah pembukaan layanan untuk VA. Ini ada tambahan lagi di area KUSWB jenis bio. Alamatnya ini ya. Jadi ini nanti jam 8 pagi buka sampai dengan jam 8 malam. Ya, oke. Yang keempat, karena membludaknya yang terjangkit virus ini, maka banyak pasien yang tidak bisa masuk ke rumah sakit atau karantina di rumah sakit. Jadi ketika mereka ini menunggu informasi adanya tempat, mereka harus menunggu 2-3 hari untuk dihubungi oleh petugas. Jadi nggak langsung ya, Anda atau kawan kita terjangkit, ini langsung telepon sama petugas melaporkan, langsung dijemput, nggak. Jadi nunggu sampai segitu lamanya. Ya, karena memang ada banyak banget kawan-kawan kita juga terkena CO19 ini. Jadi usahakan kawan-kawan, karena banyak banget yang terkena, jadi penuh lah ya. Jadi usahakan kawan-kawan untuk tetap jaga kondisi, usahakan sering-sering mungkin minum madu sama kunir. Kemudian jika kawan-kawan ini agak panas dingin, jangan lupa minumlah godokan daun salam. Kemudian juga sebelum tidur oleskan jahe pada punggung Anda. Nggak usah banyak-banyak, tapi usahakan bahwa Anda agak hangat ya. Ini adalah saran saya, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Oke. Yang kelima, beberapa wilayah yang banyak banget penularannya, ini kawan-kawan harus tahu wilayahnya mana saja, biar kawan-kawan nanti lebih berhati-hati ketika kawan datang ke tempat itu atau datang ke wilayah tersebut. Nah, wilayahnya adalah Kwaising, Samswipo, Satin, Tumun, Wong Taisin. Jadi kawan-kawan kalau libur ke sana usahakan hati-hati ya, apalagi melewati daerah sana. Kalau memegang MTR, usahakan cuci atau Anda memakai sanitizer sesering mungkin. Dan ada beberapa pasar yang ditutup untuk dibersihkan, yaitu daerah Satin dan Taiwai ya, karena memang ada yang terpapar virus di sana. Jadi usahakan kawan-kawan juga persiapan untuk beli setidaknya sayuran 3 hari lah sekalian ya. Semoga pasar kawan-kawan juga nggak ditutup ya. Ini pesanan saya. Oke, selanjutnya yang keenam, ini penting banget ya. Sebenarnya nggak jauh beda dari pembahasan kita kemarin, tapi ini lebih ada payung hukumnya. Perbaruan persyaratan tes kesehatan keamanan, yaitu aplikasi Live Home Safe ini tidak mengikat secara hukum, yang artinya apabila Anda dapat kedapatan notifikasi di dalam aplikasi Anda ini tidak usah tes, kecuali Anda merasakan meriang atau panas dalam atau panas, baru Anda silakan untuk tes. Tapi kalau Anda tidak merasakan tes, ini tidak masalah, karena sudah dijelaskan tidak ada mengikat ketika Anda tidak melakukan tes, kecuali kalau Anda mendiami di suatu wilayah dan wilayah tersebut ini menjadi wilayah atau daerah terlarang yang diharuskan satu flat ini tes dan juga tidak boleh meninggalkan tempat atau karantina, atau flat tersebut dikarantina, ini Anda diwajibkan untuk tes. Kalau tidak dites, Anda bisa terkena denda dan juga penjara. Jadi Anda harus bisa membedakan mana yang wajib dan mana yang enggak, nggih. Ini
informasi kedua lagi. Jadi lebih detailnya lagi ada secara jelas lah, tidak mengikat secara hukum. Jika kemarin yang kedapatan di daerah tersebut ini ada orang yang terpapar, ini biasanya dites sampai 5 kali kan. Nah, kali ini dites hanya 2 kali sampai 3 kali saja. Kenapa kok diperkecil lagi? Ini saking banyaknya orang di sini yang terpapar dan juga banyaknya yang harus dites. Jadi diperkecil lagi menjadi 2 sampai 3 kali tes. Yang kemarin sampai 5 kali tes ya. Ini informasinya. Oke, yang ke-8, aturan baru persyaratan kelulusan FA atau ini bakal diperketat lagi menjadi 3 tahap. Ini penting banget nih Mbak. Jadi Mbak usahakan untuk bisa nantinya. Oke, persyaratan Anda harus FA 1 kali atau 1 dosis paling lambat ini adalah tanggal 24 Februari sebelum Anda memasuki 23 gedung atau 23 tempat di negara ini. Dosis pertama. Dosis kedua, Anda harus sudah FA untuk kedua kalinya sebelum akhir bulan April, sebelum Anda memasuki tempat-tempat dari 23 yang nanti akan saya sebutkan. Oke, yang ketiga, Anda harus sudah di FA atau disuntik dosis ketiga sebelum akhir bulan Juni. Ya, jadi bulan Juni Anda harus sudah disuntik ketiga kalinya ketika Anda memasuki 23 tempat di negara ini. Barang siapa yang memasuki tempat tersebut tidak menunjukkan tes atau berbohong, Anda bisa didenda 5.000. Ini kalau nggak memasuki nggak masalah. Tapi kalau Anda memasuki, Anda harus memiliki catatan FA tersebut. Ya, yang pertama paling terakhir 24 Februari 2020. Yang kedua paling akhir adalah bulan April. Yang ketiga paling akhir adalah bulan Junian. Jadi usahakan Anda harus dapatkan 3 dosis ya. Oke, ini akan saya bacakan 23 tempat ya. Yaitu yang pertama adalah pusat pembelanjaan, departemen store, supermarket, pasar basah, salon rambut, tempat ibadah, pusat permainan hiburan, pemandian, pusat kebugaran, pusat hiburan, tempat hiburan umum, pesta kamar, salon kecantikan, clubhouse, klub malam, tempat karaoke, tempat mahjong, tempat pijat, tempat olahraga, kolam renang, hotel atau wisma, kemudian kapal pesiar. Ya. Ini tempat-tempat yang dimana Anda harus sudah FA dulu dan juga harus memiliki aplikasi perlindungan keamanan yaitu Live Home Safe. Dan kemarin juga ada kejadian ya yang dimana ini daerah Taipei sana, ini ya polisi sama warga di sana, yang dimana warga di sana ini seluruh flat tersebut harus tes, tapi menunggu sampai 3 jam. Ternyata jam 8 udah ditutup. Jadi warga pengennya tambahin waktunya ya, tapi si petugasnya nggak bisa, akhirnya bentrok sama si Pak Pol sama si warga. Nah, hal itu tentu kita tahu bahwa kondisi di sini memang nggak aman ya. Dan sekali lagi buat kawan-kawan semuanya, tak peringatkan untuk besok minggu usahakan tidak boleh berkumpul lebih dari 2 orang dalam kelompok Anda. Tidak boleh lebih dari 2 orang dalam kelompok Anda. Kemudian usahakan kawan-kawan kalau yang rokok berhati-hati. Kemudian bagi Anda yang makan pun itu cepat-cepat maem, jangan nyemil-nyemil, tapi Anda tidak memakai masker, tidak cepat-cepat memakai masker, ini sudah masuk ke dalam hukum juga, Anda bisa denda 5.000. Jadi berhati-hatilah karena kondisi saat ini tidak sama dengan kondisi kemarin. Yang dimana kemarin masih oke lah, tidak begitu berbahaya. Tapi saat ini kondisinya sangat
berbahaya sekali. Usahakan taati peraturan ya. Semoga kawan-kawan nge-share videonya juga, dan juga yang pastinya kawan-kawan tidak terjadi apa-apa, tidak kena denda, karena sayang banget 5.000 uangnya bisa buat beli HP, jajan, atau pulsa, atau bisa dikirim buat orang rumah ya. Semoga bermanfaat. Channel ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.